Halo, salam sejahtera bagi kita semua ya Allah. Perkenalkan, nama saya Silusia. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias Raya. Di video ini saya akan memaparkan beberapa materi yang akan kita bahas di mata kuliah psikolinguistik. Ada 4 poin yang akan saya paparkan mengenai hakikat psikolinguistik ini. Yang pertama adalah pengertian psikolinguistik, yang kedua ciri-ciri psikolinguistik, yang ketiga adalah lingkup kajian psikolinguistik, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kedudukan psikolinguistik. Masuk kita pada poin yang pertama adalah pengertian atau arti psikolinguistik. Sebelum itu saya akan memaparkan bahwa psikolinguistik itu terbagi menjadi dua, yaitu psikologi dan linguistik. Nah, psikologi ini artinya ilmu jiwa, sedangkan linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti ini. Apa hubungan ilmu jiwa dengan ilmu bahasa? Nah, hubungannya adalah psikologi dapat mempengaruhi bahasa kita ketika kita berbicara kepada seseorang. Contohnya, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang akan dipengaruhi oleh pikiran atau otak kita, maka bahasa itu sangat terganggu bila psikologi kita tidak baik atau rusak. Nah, seperti seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa, yang tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan sendiri ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, contohnya lagi ketika seseorang menatap kita tanpa ngomong apa-apa, otomatis dalam hati kita ngomong, ngapain ya dia melihat aku seperti itu? Apakah ada yang salah dari saya atau sikap saya? Dengan hal itu, otomatis pikiran kita akan terasa terganggu. Itu salah satu bagian dari psikolinguistik. Nah, ada yang beranggapan bahwa psikolinguistik bahasa lebih besar mengacu kepada bidang kajian psikologi daripada ilmu bahasa atau linguistik. Sedangkan linguistik lebih besar mengacu pada bidang kajian linguistik daripada ilmu jiwa atau psikologi. Nah, orang banyak berkecimpung dalam bidang psikologi ini lebih senang menggunakan istilah psikologi bahasa. Nah, berikut ini kita sajikan beberapa definisi tentang psikolinguistik menurut para pakar sebagai bahan pemahaman. Nah, psikolinguistik membahas tentang hubungan bahasa dengan otak dalam memproses dan menghasilkan ujaran dalam pemerolehan suatu bahasa. Menurut Lado 1976 tahun pada halaman 220 bahwa psikolinguistik adalah pendekatan hubungan melalui psikologi dengan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa dalam pemakaian, perubahan bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu yang tidak mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara berpisah atau tersendiri. Nah, sedangkan pengertian menurut Emon Bates tahun 1964 pada halaman 64 bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana pemakaian suatu bahasa membangun dan memahami kalimat-kalimat bahasa tersebut. Sedangkan menurut Fraser dalam selama 1973 pada halaman 39 bahwa psikolinguistik itu adalah telaah pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik, terutama mekanisme psikologis yang bertanggung jawab atas kedua aspek tersebut. Nah, sedangkan menurut Simanjuntak 1987 pada halaman 1 bahwa psikolinguistik itu merupakan suatu ilmu yang mencoba menguraikan proses psikologi yang terjadi apabila seseorang mengucapkan kalimat-kalimat dan memahami suatu kalimat tersebut. Nah, dari beberapa definisi pengertian menurut para pakar di atas, maka saya simpulkan bahwa psikolinguistik itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan bahasa dengan otak atau pikiran sehingga menghasilkan sebuah ujaran yang pemerolehannya yang diperoleh oleh manusia dalam berkomunikasi. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua adalah ciri-ciri psikolinguistik. Nah, berdasarkan batasan di atas dapat disebutkan beberapa ciri-ciri psikolinguistik antara lain
Yang pertama yaitu membahas tentang hubungan bahasa dengan otak. Nah, artinya bagaimana hubungan bahasa itu yang akan dipengaruhi oleh otak kita sendiri. Nah, contohnya ketika kita berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan sesuatu, maka bahasa kita berbeda di saat kita masih belum menyampaikan atau belum tampil. Nah, yang kedua adalah berhubungan langsung dengan proses penyandian atau encoding dan pemahaman sandi yang disebut dengan decoding, yang artinya bahwa proses atau cara yang berhubungan dengan cara kita mendekati bagaimana untuk mengetahui struktur bahasa kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah sebagai suatu pendekatan atau artinya cara bagaimana mereka berbicara, memperoleh pengetahuan tentang bahasa, dan bagaimana penggunaannya dalam berkomunikasi. Nah, dan yang keempat adalah menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa. Nah, kita masuk pada yang pertama, itu menelaah bahasa. Menelaah bahasa ini lebih merujuk pada kemampuan seseorang memahami dan menggunakan bahasa dengan benar dan mencakup pemahaman tentang struktur yang berkaitan dengan sintaksis semantik, struktur bahasa yang berkaitan dengan sintaksis semantik, fonologi, dan tata bahasa. Nah, pemakaian bahasa artinya seseorang yang menggunakan suatu bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan perubahan bahasa ini artinya bagaimana suatu bahasa itu bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu, yang melibatkan perkembangan bahasa-bahasa baru atau kata-kata baru, pergeseran bahasa, dan pengucapan kata-kata yang baru. Sedangkan yang kelima adalah membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Nah, artinya bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi antara individu yang berbicara atau pembicara dan individu yang mendengar. Nah, yang keenam adalah menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Nah, artinya ini lebih memfokuskan pada pembahasan tentang bagaimana seseorang itu mempelajari, mengembangkan keterampilan bahasa mereka, termasuk memahami, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Nah, artinya berhubungan dengan berekspresi ini, seseorang yang memiliki dorongan untuk mengungkapkan perasaan dalam berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, yang kedelapan yaitu hubungan dengan perkembangan bahasa anak. Ini sering terjadi bahwa hubungan perkembangan bahasa anak ini artinya mengacu pada interaksi aktivitas dan lingkungan yang mempengaruhi dan melibatkan beberapa aspek dalam memahami bagaimana anak-anak belajar berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis sesuai dengan perkembangan usianya. Yang kesembilan adalah berkaitan dengan proses psikologis dan membangun atau memahami kalimat. Nah, artinya ini bagaimana proses otak kita itu memahami dan melakukan atau memproses suatu kalimat tersebut sehingga bisa menjadi sebuah bahasa yang lebih baik. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga adalah lingkup psikolinguistik. Objek psikolinguistik ini adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Nah, bahasa yang memproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Nah, bahasa dilihat dari aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak, baik pada otak pembicara maupun otak pendengar. Aspek-aspek penting dalam gerapan psikolinguistik ini terdiri dari beberapa, yaitu antara lain yang pertama, kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua, akuisisi atau pemerolehan bahasa, yaitu proses di mana seseorang itu menguasai suatu bahasa. Nah, yang ketiga, performansi atau pola tingkah laku berbahasa, artinya etika atau sikap kita dalam memperoleh suatu bahasa atau dalam berbahasa. Yang keempat adalah asosiasi verbal dan persoalan makna, artinya hubungan atau koneksi antara kata-kata atau bahasa dan tentang makna-makna kata tersebut. Sedangkan yang kelima adalah
proses bahasa pada orang normal, yaitu proses berbahasa yang mempunyai kelainan jiwa atau tidak normal. Nah, yang keenam, persepsi ujaran dan kognisi, yaitu memahami ungkapan, ide yang berhubungan dengan proses mental. Dan yang ketujuh adalah pembelajaran bahasa, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat adalah kedudukan psikolinguistik. Menurut Polsky, tahun 1978 pada halaman 5 menggambarkan kedudukan psikolinguistik sebagai berikut. Yang pertama, ada kedudukan psikolinguistik yang terdiri ada teori belajar, teori bahasa psikolinguistik, teori pengajaran bahasa, pembelajaran bahasa kedua. Nah, teori bahasa ini terdiri dari linguistik umum, deskripsi bahasa. Sedangkan teori belajar terdiri dari psikologi, teori pengajaran bahasa terdiri dari sosiolinguistik, pengajaran bahasa kedua kedudukannya yaitu linguistik edukasional.